Dalam postingan sebelumnya kita telah menyinggung tentang nasab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang digugat oleh Syekh Audah Al-Ukaili. Di mana poin pentingnya menurut beliau adalah, bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah orang Persia asli dan bukan keturunan Nabi Muhammad. Nama ayah beliau yaitu Janki Dusti, adalah orang Ajam asli, dan orang pertama yang memasyurkan kesyarifan beliau adalah cucu beliau, yaitu Qadi Nasr. Kali ini kita akan menjawab tuduhan tersebut dengan menampilkan Dr. Mazen Said Mubarak Al-Zuubi, dalam tulisannya yang berjudul, Batalnya Gugatan Terhadap Nasab Syekh Abdul Qadir Al-Jilani atau Al-Kilani. Tulisan beliau ini diunggah dalam situs jordanzat.com, bertanggal 12 Februari 2022. Silahkan disimak penjelasan beliau berikut ini yang sudah dialih bahasakan ke dalam bahasa Indonesia, supaya lebih mudah dipahami. Batalnya gugatan terhadap nasab Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa la taj'alna ya Rabbana mimman qulta fihim, الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. اللهم آمين. Akhir-akhir ini ramai diperbincangkan mengenai nasab Imam Abdul Qadir Al-Jilani yang keturunan Al-Hasani Al-Hashimi Al-Qurashi, dengan mengulas beberapa gugatan terhadap nasab Syekh dan Imam Al-Hanbali ini. Jadi rekan saya, Dr. Abdul Rahman Al-Zarini, dan saya, memasukkan permohonan ini ke dalam kolom kajian dan investigasi, untuk mendapatkan hasil yang pasti, bahwa gugatan terhadap nasab tersebut adalah tidak sah. Pengantar tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, tahun 470-561 Hijriah. Dialah Abu Muhammad Muhyiddin Abdul Qadir bin Abi Salah Musa, dilakabi Janki Dusti, bin Abdullah, bin Yahya Al-Zahid, bin Muhammad, bin Daud, bin Musa, bin Abdullah, bin Musa Al-Jun, bin Abdullah Al-Mahdi, bin Al-Hasan Al-Musanna, bin Al-Hasan, bin Ali bin Abi Thalib, radhiyallahu anhu. Tanggapan kami terhadap gugatan terhadap nasab Syekh yang terhormat ini dirangkum sebagai berikut. Pertama, menanggapi pernyataan bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tidak masyhur bernasab Hashimi pada masanya. Kami katakan, ada beberapa sumber yang membenarkan kemasyhuran nasab beliau, antara lain 1. Abu Muhammad Abdullah Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, yang meninggal pada tahun 620 Hijriah, dan merupakan salah satu murid Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan, telah mendandaniku Imam Qutbul Ma'arif Al-Wali, Abu Muhammad Abdul Qadir bin Abi Saleh Musa Al-Alawi Al-Hasani Al-Jili Al-Kilani, semoga Tuhan mensucikan jiwanya. Syamsuddin Ibnu Nasiruddin Al-Dimashqi meriwayatkan hal ini dengan rantai sanadnya. Sumber, Ibnu Abdul Hadi Al-Hanbali dalam bukunya, Bedwel Ulkah Bi Lubsil Hirkah, halaman 61-62. Jeda, adapun yang dimaksud dengan kata, telah mendandaniku, berarti beliau telah mengenakan kepadaku jubah para syekh. Yang berarti bahwa si fulan telah memenuhi syarat untuk memimpin dakwah dan membimbing. Dan kain itu adalah sorban wol, dari situlah nama sufi atau tasawuf diberikan. Permasalahan penggunaan kain wol bukanlah hal yang baru, sebagaimana disebutkan putra Ibnu Al-Jauzi yang meninggal pada tahun 654 Hijriah, dalam kitabnya, Mir'atus Zaman fi Tarihilayan, bagian 21, halaman 78. Syekh Abdul Qadir pernah memakai jubah Syekh dari Abu Said Al-Mahromi, dan Al-Mahromi pernah memakai jubah itu dari Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad Al-Qurashi, dan lain-lain. Tampaknya memakai jubah pada masa itu sama dengan mengambil ijazah dari para syekh dan ulama zaman kita, seperti mengambil ijazah hafal Al-Quran atau meriwayatkan hadis yang mulia. Yang menguatkan hal ini adalah apa yang disebutkan oleh Imam Al-Zahabi, wafat 748 Hijriah, dalam kitabnya, Tarihul Islam, Juz 13, halaman 786, bahwa Al-Akuli adalah orang terakhir yang memakai jubah dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Yusuf bin Al-Muzaffar bin Syujak, Abu Muhammad Al-Akuli, kemudian Al-Baghdadi Al-Azji Al-Safar Al-Zahid, meninggal tahun 624 Hijriah, seorang murid dan murid Syekh Abdul Qadir. Beliau mendengar dari Ahmad bin Kafrajal, bin Al-Badhi, Ahmad bin Al-Muqarrab, dan sekelompok ulama. Dan meriwayatkan, dia memiliki kata-kata bijak tentang tasawuf dan hakikah. Dia adalah orang yang saleh, zahid,
ahli ibadah, dan dimintai berkahnya. Dia adalah syekh terakhir yang memakai jubah itu. Bahkan Imam Al-Zahabi sendiri memakai jubah dari para syekh, seperti yang dikatakannya dalam kitabnya, Syiar Alam Al-Nubala, Juz 22, halaman 377. Syekh kami, ahli hadis yang zahid, Diyauddin Isa bin Yahya Al-Ansori, mendandaniku dengan jubah tasawuf di Kairo, dan dia berkata, Syekh Syihabuddin Al-Suhrawardi memberiku pakaian itu di Mekah dari pamannya, Abu Al-Najib. Kita kembali ke pokok bahasan sanad Ibnu Qudamah Al-Maqdisi yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Nasiruddin Al-Dimashqi. Kita mengetahui bahwa Imam Ibnu Nasiruddin Al-Dimashqi meninggal pada tahun 842 Hijriah. Beliau menyebutkan silsilah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitabnya, Taudih Al-Mustabah bagian kedua, halaman 197, di mana beliau berkata, beliau adalah ahli makrifat, wali agung, yang mulia Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir, bin Abi Salih Janki Dusti, bin Abdullah, bin Yahya, bin Muhammad, bin Daud, bin Musa, bin Abdullah, bin Musa, bin Abdullah, bin Al-Hasan Al-Musanna, bin Al-Hasan, bin Ali bin Abi Thalib, Al-Hasani Al-Jili. Saya berkata, ini membenarkan kesahihan mata rantai sanad, dan menegaskan bahwa nasab Syekh Abdul Qadir hingga Al-Hasan bin Ali sudah masyhur semasa hidupnya, menurut kesaksian muridnya, Ibnu Qudamah. Catatan, Imam Ibnu Nasiruddin Al-Dimashqi adalah salah satu ulama yang dapat dipercaya dan orang yang jujur dan teliti, menurut kesaksian para penulis sejarah dan penulis biografi. Hingga Al-Makrisi berkata tentang beliau, Imam Ibnu Nasiruddin Al-Dimashqi, dalam bukunya, Al-Suluk li Makrifati Dual Al-Muluk, Juz 7, halaman 423. Dia mendengar dari syekh kami, Abu Bakar bin Al-Muhib dan lainnya, dan dia mencari hadis sehingga dia menjadi penghafal Syam yang tak terbantahkan, dan menulis beberapa karya. Dan tidak ada yang meninggalkan karya seperti itu di Syam setelah dia. Al-Sahawi menceritakan tentang diri beliau dalam bukunya, Al-Daulamik, Juz 8, halaman 104-105, bahwa beliau menulis buku berjudul, Ar-Raddul Wafi ala men za'ama anna men atlaqo, ala Ibni Taimiyah kafir, di mana beliau membela Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah, ketika Al-Ala Al-Bukhari mengufurkannya, yang berakibat beliau mengalami kesusahan yang sangat besar. Dan Said Muhammad Murtado Al-Zubaidi dalam bukunya, Amali fil Hadis wa Al-Adab, halaman 38, juga mengutip dengan rantai sanad dari Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, wafat 620 Hijriah, dari Muhyiddin Abu Saleh Abdul Qadir, bin Janki Dusti Musa, bin Abdullah Al-Hasani Al-Jilani Al-Baghdadi. Rantai sanad ini turut menegaskan kemasyhuran nasab Syekh Abdul Qadir Al-Jilani semasa hidupnya. 2. Salinan-salinan Maghribiyah dari Kitab Al-Fahri dalam Ansab Al-Talibin, karya Azizuddin Al-Azwarkani Al-Maruzi yang wafat pada tahun 614 Hijriah, menyebutkan silsilah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani hingga Musa Al-Jun, antara lain. Salinan di Perbendaharaan Umum di Rabat nomor 1428K dengan nama singkatan asal nasab Al-Azwarkani. Dan salinannya di Perbendaharaan Nasiriyah nomor 2827. Dan salinannya di Perbendaharaan Al-Hasaniyah, nomor 1234, salah diindeks oleh Al-Fah Al-Razi. Semua salinan ini menyebutkan nasab Syekh Abdul Qadir hingga Musa Al-Jun. Meskipun dalam versi Masyrikiyah nasab beliau tidak disebutkan, perlu dicatat di sini, bahwa ada perbedaan antara versi Masyrikiyah dan versi Maghribiyah tersebut. Tampaknya ada beberapa perubahan pada konten versi Masyrikiyah. Hal yang mengisyaratkan keaslian versi Maghribiyah mengenai nasab Syekh Abdul Qadir Al-Jilani adalah, bahwa Ibnu Jazi Al-Kalbi Al-Garnati mengutip dari Al-Azrukani secara harafiah, dan di antara yang disampaikannya adalah nasab Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang diambil dari kitab aslinya. Sumber, Kitab, Al-Tahqiq Al-Jilani, Kajian Singkat Nasab Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, halaman 27. 3. Miratus Zaman Fitauzihilayan karya Ibnu Al-Jauzi yang wafat pada tahun 654 Hijriah, Juz 21, halaman 80. Beliau adalah guru kita, Syekh Islam, Tajul Arifin, Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir, bin Abi Saleh Musa, bin Abdullah, bin Yahya Al-Zahid, bin Muhammad, bin Daud, bin Musa, bin Abdullah, bin Musa Al-Jun, bin Abdullah Al-Muhdi, bin Al-Hasan Al-Musanna, bin Al-Hasan, bin Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, radhiyallahu anhu, Al-Hashimi Al-Alawi Al-Hasani Al-Jili Al-Hanbali.
4. Al-Tazkirah fil Ansabil Muthoharoh karya Ibnu Muhanna al-Ubaidili, ditulis pada tahun 657 Hijriah, halaman 49. Abdul Qadir Al-Jilani bin Musa bin Abdullah bin Yahya bin Muhammad bin Daud. 5. Naskah buku Muqjam Syuyukh Al-Dimyati karya Syarafuddin Abdul Mulmin Al-Hafiz Al-Damyati, yang wafat pada tahun 705 Hijriah. Naskah aslinya ada di Perpustakaan Nasional Tunisia, Tablet 132b. Dalam terjemahan Fadlullah bin Abdul Razak, bin Abdul Qadir, bin Janki Dusti, bin Abdullah, bin Yahya Al-Zahid, bin Muhammad, bin Daud, bin Musa, bin Abdullah, bin Musa Al-Jun, bin Abdullah Al-Mahdi, bin Al-Hasan Al-Musanna, bin Al-Hasan, bin Ali bin Abi Thalib. Beginilah cara aku mendiktekan nasab beliau kepada Ali Abul Mahasin. 6. Bahjatul Asror wa Makdanul Anwar karya Ali bin Yusuf bin Jarir Al-Homi Al-Shantufi, yang wafat pada tahun 713 Hijriah, halaman 173, dinukil dalam rantai sanad. Al-Faqih Al-Alim Abul Ma'ali Ahmad bin Al-Sheikh Al-Muhakkik Abu Al-Hasan Ali bin Ahmad bin Abdur Razak, bin Isa Al-Hilali Al-Baghdadi, telah mengabarkan kepada kami, dia berkata. Qadi Abu Salih Nasr, telah mengabarkan kepada kami, dia berkata. Ayah saya Abdur Razak, telah mengabarkan kepada saya, dia berkata. Saya bertanya kepada ayah saya, Syekh Muhyiddin, tentang nasabnya, beliau berkata. Abdul Qadir bin Abi Salih Musa Janki Dusti, bin Abdullah, bin Yahya Al-Zahid, bin Muhammad, bin Daud, bin Musa, bin Abdullah, bin Musa Al-Jun, bin Abdullah Al-Mahdi, dilakabi Al-Mujalla, bin Al-Hasan Al-Musanna, bin Al-Hasan, bin Ali bin Abi Thalib, semoga Tuhan meridhoi dia. 7. Muqjamul Adab fi Muqjamil Al-Qob karya Abdur Razak bin Ahmad bin Al-Futi, yang wafat pada tahun 723 Hijriah, jilid 5, halaman 69. Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir bin Abi Salih Janki Dusti Al-Jili, memiliki garis keturunan di antara putra Al-Hasan bin Ali, Al-Faqih Al-Muhaddis, Al-Alim Al-Zahid. 8. Zailul Miratil Zaman karya Qutbuddin Al-Yunini yang wafat pada tahun 726 Hijriah, halaman 1002. Abu Muhammad Abdul Qadir bin Abi Salih Musa Janki Dusti, bin Abdullah, bin Yahya Al-Zahid, bin Muhammad, bin Daud, bin Musa, bin Abdullah, bin Musa Al-Jun, bin Abdullah Al-Mahdi, bin Al-Hasan Al-Musanna. 9. Barnamaj Al-Tajibi karya Abu Al-Qasim Al-Tajibi Al-Sabti, yang wafat pada tahun 730 Hijriah, halaman 175. Abdul Qadir bin Abi Saleh, bin Abdullah, bin Yahya Al-Zahid, bin Muhammad, bin Daud, bin Musa, bin Abdullah, bin Al-Mahdi, bin Al-Hasan Al-Musanna, bin Al-Hasan, bin Ali bin Abi Thalib, radhiyallahu anhu, Al-Hasani Al-Jili. 10. Al-Anwar wa Kanzul Asror fi Nasapaili An-Nabi Al-Muhtar karya Ibnu Jazi Al-Kalbi Al-Garnati, yang wafat pada tahun 741 Hijriah, diedit oleh Al-Zarini, halaman 95. Said Daud bin Musa, bin Abdullah Al-Ridho, mempunyai 3 orang putra, Muhammad, Musa, dan Al-Hasan, putra Al-Rumiyah. Keturunannya berpuncak pada Said Abdul Qadir Al-Jilani. Dan dalam versi yang diverifikasi oleh Mahdi Rajai, halaman 57. Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bin Musa, bin Abdullah, bin Yahya, bin Muhammad, bin Daud, bin Musa Asani, bin Abdullah Al-Ridho, bin Musa Al-Jun, bin Abdullah Al-Kamil, bin Al-Hasan Al-Musanna, bin Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. 11. Tatimah Al-Muhtasar karya Ibnu Al-Wardi yang wafat pada tahun 749 Hijriah, bagian kedua, halaman 69. Peristiwa tahun 561 Hijriah, pada bulan Rabi, Al-Akhir, Syekh Abdul Qadir bin Abi Saleh Al-Jili meninggal di Baghdad. Saya katakan, maksudnya Ibnu Al-Wardi, bahwa dia adalah Syekh Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir bin Abi Saleh Musa Janki Dusti, bin Abdullah, bin Yahya Al-Zahid, bin Muhammad, bin Daud bin Musa. 12. Masalikul Absor fi Mamalikil Amsor karya Ibnu Fadlullah Al-Umari yang wafat pada tahun 749 Hijriah, bagian ke-8, halaman 117. Syekh Abdul Qadir bin Abi Saleh Abdullah Janki Dusti Al-Jili Al-Hanbali. Dia berasal dari Hashim bin Abdul Manaf di Al-Du'aib, dan dia mendapat banyak hasil panen darinya di Al-Ghadir. Dia tidak disertai cacat, dan dia mulia dalam karakternya yang luhur, dan garis keturunan Alawiyahnya sangat kuat dalam kemurahan hatinya.
13. Al-Wafi Beyil Wafiat karya Al-Safadi yang wafat pada tahun 764 Hijriah, bagian 19, halaman 26. Al-Jili, Syekh yang terkenal, Abdul Qadir bin Abdullah, bin Abi Salih Janki Dusti, bin Abi Abdillah, yang garis keturunannya kembali ke Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. 14. Fawatul Wafiat karya Ibnu Syakir Al-Qutbi yang meninggal pada tahun 764 Hijriah, bagian kedua, halaman 373. Abdul Qadir bin Abi Salih Janki Dusti, nasabnya berpuncak pada Al-Husain bin Ali, semoga Allah meridhoi keduanya. Tampaknya ada kesalahan dalam menghubungkan nasab beliau kepada Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Namun yang benar adalah, menghubungkan nasab beliau kepada Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. 15. Miratul Jinan wa Ibratul Yakadzan karya Abu Muhammad Abdullah bin As'ad Al-Yafi, orang Mekah Yaman yang wafat pada tahun 768 Hijriah, bagian ketiga, halaman 264. Dialah Syekh Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir bin Abi Salah Musa, bin Abi Abdullah, bin Yahya Al-Zahid, bin Muhammad, bin Daud, bin Musa, bin Abdullah, bin Musa Al-Jun, bin Abdullah Al-Mahdi, bin Al-Hasan Al-Musana, bin Amirul Mukminin Abu Muhammad Al-Hasan, bin Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, semoga ridha Allah yang Maha Esa menyertai mereka, cucu Abu Abdillah Al-Sumai Al-Zahid, dan dia dikenal dengannya di Jilan. Kami mengatakan, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani meninggal pada tahun 561 Hijriah, dan para ulama seangkatan dengannya atau dekat dengan zamannya, yang telah menegaskan kemasyhuran nasab Syekh Abdul Qadir. Kami mencatat, bahwa mereka semua meninggal sebelum Ibnu Inaba menulis bukunya Umdat Al-Talib, yang digunakan sebagian orang sebagai alasan untuk meragukan dan menggugat nasab Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kedua, menggugat nasab Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang terdapat dalam kitab Umdat Al-Talib karya Ibnu Inaba. Jamaluddin Ibnu Inabah mengatakan dalam bukunya Umdat Al-Talib fi Nasab Ali Abu Talib, yang ditulis pada tahun 813 Hijriah tentang nasab Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir tidak mengklaim nasab ini, juga tidak melakukan salah satu dari anak-anaknya, melainkan dimulai oleh keturunan putranya, yaitu Abu Syalih Al-Qadi Nasr bin Abi Bakar bin Abdul Qadir, dan tidak ada bukti yang kuat mengenai hal itu, dan tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Bahwa Abdullah bin Muhammad bin Yahya adalah orang Hijaz yang tidak meninggalkan Hijaz. Nama ini, maksud saya Janki Dusti, jelas ajam non-Arab, seperti yang Anda lihat. Terlepas dari semua itu, tidak ada cara untuk membuktikan nasab ini kecuali dengan bukti yang jelas dan adil, dan Qadi Abu Saleh tidak dapat melakukannya. Dan yang paling mendekati adalah, kakeknya Abdul Qadir tidak sependapat dengannya. Jawaban untuk ini. 1. Sehubungan dengan Abdullah bin Muhammad bin Yahya adalah seorang Hijaz yang tidak meninggalkan Hijaz. Kami katakan, ini adalah gugatan terhadap nasab Ibnu Inaba sendiri, karena Ibnu Inaba adalah keturunan Muhammad, yang datang dari Hijaz ke Irak dan turun ke Al-Haimsinyur, bin Abdullah bin Muhammad bin Yahya. Bagaimana bisa Ibnu Inaba menggugat nasab Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dengan dalih Abdullah bin Muhammad bin Yahya adalah orang Hijaz yang tidak pernah meninggalkan Hijaz? Apakah imigrasi dapat diterima bagi Muhammad, kakek Ibnu Inaba, dan ditolak bagi saudaranya Musa Janki Dusti, ayah Syekh Abdul Qadir? 2. Mengenai nama ini, maksud saya Janki Dusti, jelas ajam non-Arab seperti yang Anda lihat. Kami sampaikan, bahwa ada banyak nama asing yang dimiliki oleh para sadah keluarga Nabi. 1. Klobrin, Abu Ali Mahdi Klobrin Ba'amal, yang merupakan nama kota Jilan, gubernur Jilan yang sama tempat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berada. Al-Fahri dalam Ansab Al-Talibiyin, halaman 139. 2. Ibnu Nahin, keturunannya di Tabaristan, Basrah, dan Gilan. Salah satunya adalah Hamzah, yang dikenal sebagai Ibnu Nahun. Al-Fahri dalam Ansab Al-Talibiyin, halaman 147. 3. Juga di antara nama keluarga non-Arab adalah Sayyid Muhammad, dijuluki Syashadiyu. Zahiruddin Al-Baihaqi, yang meninggal pada tahun 565 Hijriah, mengatakan dalam bukunya, Lubab Al-Ansab wa Al-Alkab wa Al-Akab, halaman 86. Nakib Saganian. Said terkemuka, Abu Al-Fadl Ali bin Al-Husain, bin Abdullah, bin Al-Husain, bin Muhammad Syashidiyu, bin Al-Husain, bin Isa, bin Muhammad Al-Batani, bin Al-Qasim bin Al-Hasan, bin Zaid, bin Al-Hasan, bin Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridhoi mereka berdua.
4 juga di antara nama-nama non-Arab adalah Sayyid Muhammad bin Mankadim. Zahiruddin Al-Baihaqi yang meninggal pada tahun 565 Hijriah, menyebutkannya dalam kitabnya, Tarikh Al-Baihaq, Takrib, halaman 422. 232, Sayyid Imam Muhammad bin Mankadim, bin Zaid Al-Alawi Al-Hasani Al-Selaki, yaitu Muhammad bin Mankadim bin Zaid Al-Selaki Al-Hasani, meninggal pada tahun 534. Ada gelar-gelar para sada di Tabaristan yang disebutkan oleh Ibnu Inaba sendiri di lebih dari satu tempat, seperti Amerika, Sarani. Janki Dusti adalah nama panggilan yang mirip dengan nama panggilan lain yang diberikan kepada Sayyid Musa, ayah dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan menurut Kamus Bahasa Persia, artinya pecinta perang atau pecinta jihad. Apakah kita mengkritik para sada ini hanya karena nama dan gelarnya yang asing? 3. Mengenai kakeknya Abdul Qadir tidak sependapat dengannya. Kita katakan bahwa Qadi Nasr 564-633 Hijriah dan Syekh Abdul Qadir meninggal pada tahun 561 Hijriah. Artinya Nas lahir 3 tahun setelah kematian kakeknya Abdul Qadir. Bagaimana bisa diklaim bahwa kakeknya tidak setuju dengannya? Syekh Abdul Qadir pada dasarnya sudah tidak hidup ketika cucunya lahir, yang menurut Ibnu Inaba adalah bahwa nasab Hasani Al-Hashemi yang paling terkenal dimiliki Syekh Abdul Qadir. Seperti halnya Syekh Abdul Qadir pada dasarnya tidak bernasab dengan nasab lain, sehingga kita berasumsi bahwa ada kesepakatan dalam teks berarti kesepakatan dalam garis keturunan. Yang terpenting dari semuanya adalah, adanya salinan naskah kitab Umdat Al-Talib Al-Sugro, yang menegaskan bahwa teks yang meragukan nasab Syekh Al-Jilani pada salinan lain, dipotong dari sebagian karya Ibnu Inaba. Kata-kata tersebut, dan ternyata Ibnu Inaba menanggapi salah satu penggugat nasab Syekh Abdul Qadir, dan dia berkata setelah kalimat, nama ini jelas ajam non-Arab seperti yang Anda lihat, bahwa gugatan ini adalah bentuk serangan yang tidak senonoh terhadap Syekh, dan Syekh Abdul Qadir sudah masyhur dengan kesyarifannya. Muhakik dari Iran kitab Umdat Al-Talib, yaitu Mahdi Rajai, menamakannya, An-Nushah. Seperti yang Anda lihat di bagian bawah halaman 83 buku tersebut, Umdat Al-Talib Al-Sugro, ditahqiq oleh Mahdi Rajai. Saya berkata, wajar jika Ibnu Inaba membela nasab Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan menanggapi penggugat, karena kakek Ibnu Inaba, yaitu Inabah Al-Akbar bin Muhammad, yang datang dari Hijaz ke Al-Hain Sinyor, dan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bertemu nasabnya pada Abdullah bin Muhammad bin Yahya Al-Zahid bin Muhammad, Ibnu Al-Rumiyah, bin Daud Al-Amir. Syekh Abdul Qadir lebih dekat dengan Ibnu Inaba dibandingkan seluruh keturunan Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Lalu bagaimana dia bisa meragukan nasabnya dengan argumen sepele ini, padahal dia adalah panutan para nasabah? Apa yang membuat kita yakin bahwa ini adalah salinan yang benar dari buku Umdat Al-Talib adalah, keberatan dari seorang Iran bernama Shihabuddin Al-Mar'ashi, pemilik perpustakaan Mar'ashi di kota Qom, Iran, tempat sebagian besar perpustakaan penyelidikan terhadap kitab Umdat Al-Talib dilakukan. Dalam surat kritiknya terhadap kitab An-Nafah Al-Anbariyah fi Ansab Hair Al-Bariyah, kepada Sayyid Muhammad Kadzim Abu Al-Futuh Al-Yamani Al-Musawi, salah satu tokoh abad ke-9 Hijriah, penulis kitab Al-Nafah Al-Anbariyah, karena ia mengitsbat nasab Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Al-Hashemi dalam kitabnya Al-Nafah. Di mana Al-Mar'ashi berkata, mengkritik Abu Al-Futuh. Kemudian penulis kehilangan pijakan dan tersandung tanpa mencapai kebenaran pada sumber salinan ini, seperti dia mengoreksi nasab Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Ghausul Ammah, dan penulis Al-Umdah juga terjatuh ke dalam ilusi ini. Pertanyaan yang muncul adalah, siapa pengarang Al-Umdah yang dimaksud Al-Mar'ashi? Siapa yang mengitsbat nasab Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Yang pasti hanya ada kitab Umdat Al-Talib fi Nasab Ali Abi Thalib, yang ditulis oleh Jamaluddin Ahmad Ibnu Anaba. Sumber, An-Nafah Al-Anbariyah fi Ansab Hair Al-Bariyah, halaman 8-9. Said Salim Halabiyah Al-Husaini, semoga Tuhan mengganjarnya dengan pahala yang terbaik, telah membekali kami dengan salinan naskah kitab Umdat Al-Talib fi Nasab Ali Abi Thalib yang disebut Salinan Damadi, ditulis dan disalin oleh salah satu keturunan Ibnu Inaba, penulis buku Umdat Al-Talib, yang di dalamnya dikatakan bahwa Ibnu Inaba menikah dengan Hadijah Al-Jilaniyah, cucu Qadi Nasr, cucu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan di situ dia mengisbat nasab Syekh Abdul Qadir kepada Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan mengatakan bahwa ada orang-orang yang memanipulasi dan memalsukannya hingga menggugatnya.
Perlu diketahui, bahwa versi Damadi diadopsi dan dirujuk oleh ulama terkemuka dari ahli sunnah wal jamaah, seperti Sayyid Muhammad Murtado Al-Zabidi Al-Husaini, dan dari kalangan Syiah, Agha Buzurg Al-Tehrani dan Syihabuddin Al-Mar'ashi Al-Najafi. Ketiga, kitab-kitab palsu yang menggugat nasab Sayyid Abdul Qadir Al-Jilani. Nasab Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Al-Hasani Al-Hashemi telah menjadi sasaran gugatan yang salah dan tidak berdasar, dan motifnya adalah rasa iri terhadap penghuni rumah ini yang memiliki nasab mulia, kekerabat yang mulia dan kebencian terhadap mereka. Terkadang kita menemukan tantangan dalam naskah-naskah kaum Rafidi yang penuh dengan penipuan dan pemalsuan, penolakan terhadap nasab Bani Hashim yang dimiliki oleh ahli sunnah wal jamaah, seperti kitab Umdat Al-Talib fi Nasab Ali Abi Talib karya Ahmad Ibnu Inaba, yang telah dibuktikan dengan bukti-bukti yang meyakinkan sebagai kitab yang dipalsukan dan diputarbalikan. Dan terkadang gugatan ini muncul karena kebohongan dan omong kosong para sufi, yang tidak diturunkan otoritasnya oleh Tuhan. Mereka menciptakan bencana-bencana setelah kematian Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Bahkan setelah kematian anak-anaknya dan anak-anaknya. Di antara pemalsuan tersebut adalah, beberapa kitab yang menurut para ulama dan sejarawan merupakan pemalsuan oleh Abu Al-Huda Al-Syayadi Al-Rifai, wafat 1328 Hijriah. Motif utama Al-Syayadi memalsukan kitab-kitab tersebut adalah, untuk mengisbat nasab Syekh Ahmad Al-Rifai dan untuk menggugat dan mendiskreditkan nasab Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Seolah-olah Syekh Ahmad Al-Rifai Al-Husaini membutuhkan kitab-kitab palsu ini, dan dia adalah yang memiliki nasab mulia, kekerabat yang mulia. Abdul Rahman bin Sulaiman Al-Syayah, meninggal 1380 Hijriah, menyebutkan dalam kitabnya, Jinayah Al-Syayadi ala Al-Tarikh, nama-nama kitab palsu karya Al-Syayadi yang menggugat nasab Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. 1. Kitab Sihah Al-Ahbar fi Nasab Al-Sadah Al-Fatimiyah Al-Ahyar yang dikaitkan dengan Sirajuddin Al-Mahzoumi. Sumber, Kitab Jinayah Abu Al-Huda Al-Syayadi ala Al-Tarikh, halaman 67. 2. Sebuah kitab Gayah Al-Ihtishar fi Al-Buyut Al-Alawiyah Al-Mahfudzah min Al-Gubar, yang dikaitkan dengan Tajuddin bin Zahra Al-Halabi. Sumber, Kitab Jinayah Abu Al-Huda Al-Syayadi ala Al-Tarikh, halaman 71. 3. Kitab Bar Al-Ansabawe Al-Tabit Al-Masan, yang dikaitkan dengan Ibnu Al-Araj Al-Husaini, Nakib Wasid. Sumber, Kitab Jinayah Abu Al-Huda Al-Syayadi ala Al-Tarikh, halaman 58. Selain itu, Said Abdurrazzaq Kamuna Al-Husaini mengatakan dalam kitabnya, Mawarid Al-Ittihaf fi Nukaba Al-Ashraf, Juz 1, halaman 125. Ada perselisihan antara Muhammad Abi Al-Huda Al-Syayadi dan Sulaiman Al-Kilani, dan dia berusaha untuk mencetak Muhtasyar Akhbar Al-Khulafa karya Ibnu Al-Sai dan kitab Gayat Al-Ihtishar, dan dia menyisipkan di dalamnya apa yang mengharuskan untuk menggugat nasab Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Keempat, silsilah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan Musyajarah Al-Umari. Mereka yang menggugat nasab Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menyebarkan sebuah teks yang mereka gunakan sebagai alasan untuk membatalkan nasab Syekh Al-Jilani Al-Hashemi, dan mereka mengisi website dan forum dengan teks tersebut dengan tujuan untuk melemahkan nasab ini dan menghinanya. Isi teksnya adalah sebagai berikut. Al-Umari berkata dalam Musyajarat 57. Mereka menghubungkan nasab Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Kilani ini kepada Abdullah bin Muhammad bin Al-Rumiyah, dan putranya disebut Banu Al-Rumiyah, sebagaimana dikatakan kepada Muhammad tersebut. Syekh Abdul Qadir tidak mengklaim nasab ini, begitu pula anak-anaknya, melainkan cucunya yang memulainya, Qadi Abu Saleh Nasr bin Abi Bakar bin Abdul Qadir, dan tidak ada bukti yang membuktikannya, dan tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Bahwa Abdullah bin Muhammad bin Ali adalah seorang Hijazi yang tidak pernah keluar dari Hijaz. Dan nama ini, maksud saya Janki Dusti, adalah jelas orang ajam non-Arab, seperti yang Anda lihat. Tidak ada cara untuk membuktikan nasab ini kecuali bukti yang adil. Qadi Abu Saleh tidak mampu melakukannya, ditambah lagi dengan tidak adanya persetujuan dari kakeknya, Syekh Abdul Qadir, dan anak-anaknya, dan Tuhan Yang Maha Esa Maha Mengetahui. Tanggapan terhadap para penggugat ini. 1. Teks ini terdapat dalam kitab Sihah Al-Ahbar fi Nasab Al-Sadah Al-Fatimiyah Al-Ahyar yang dikaitkan dengan Sirajuddin Al-Rifai Al-Mahzoumi, halaman 57-58, dan kitab ini termasuk di antara kitab-kitab yang dibuat oleh Abu Al-Huda Al-Syayadi, seperti yang kami sebutkan di atas.
Sumber, Kitab Jinayah Abu Al-Huda Al-Syayadi ala Al-Tarikh, halaman 67. Kami mencatat bahwa teks ini adalah teks yang sama yang dikaitkan dengan Jamaluddin Ibnu Inaba dalam kitabnya, Kitab Umdat Al-Talib, dan telah dijawab sebelumnya. 2. Siapakah Al-Umari ini, pengarang Al-Musyajjarat? Setelah melalui penelitian dan penyelidikan yang panjang, belum ada satupun ahli nasab dan memiliki kitab-kitab yang memuat cerita sezaman dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, atau putra atau cucunya, atau bahkan mendekati masa hidup Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kecuali Sayyid Najmuddin Ali bin Muhammad Al-Alawi Al-Umri yang dikenal sebagai Ibnu Al-Sufi, penulis kitab Al-Majdi fi Ansab Al-Talibin, yang meninggal pada tahun 459 Hijriah. Diketahui Syekh Abdul Qadir lahir pada tahun 470 Hijriah. Apalagi teks ini tidak ditemukan dalam kitab majlinya. Kelima, yang disebutkan dalam kitab Gayat Al-Ihtishar karya Ibnu Zahra Al-Halabi, di mana dia mengatakan di halaman 46. Dan kepada Banu Al-Jun, rumah Syekh Abdul Qadir Al-Kilani, yang dimakamkan di Bab Al-Asji di Baghdad. Semoga Tuhan mengasihani dia, mengklaim nasabnya kepada Muhammad bin Daud bin Musa bin Abdullah bin Musa Al-Jun. Putra-putra Syekh memperagakan hal-hal yang menakjubkan, dan meriwayatkan darinya informasi yang tidak benar untuk disampaikan dan tidak boleh dipercaya. Dan sebagian dari mereka muncul setelah hancurnya kekhalifahan Abbasiyah, dan kemungkinan untuk bisa mengklaim segala sesuatu, termasuk mengklaim garis keturunan Al-Hasan. Klaim mereka menyebar, dan para ahli nasab tidak mengatakan hal ini dan menyatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang mengklaim nasab. Syekh Abdul Qadir, semoga Tuhan mengasihaninya, adalah seorang yang mulia dan saleh. Dia tidak mengklaim garis keturunan ini, tetapi cucu-cucunya yang mengklaimnya. Dia berasal dari Busbar, Persia, dan Tuhan yang Maha Mengetahui. Jawaban atas gugatan ini. Pertama, Kitab Gayat Al-Ihtishar adalah kitab rekayasa. Hal ini disebutkan oleh Al-Muhakkik Muhammad Shadiq Bahrul Ulum pada halaman 29, setelah melalui penyelidikan yang mendalam dan panjang sehingga menyimpulkan bahwa kitab tersebut tidak dapat dikaitkan kepada Ibnu Zahra Al-Halabi, dan penyusunnya mungkin berasal dari orang-orang abad ke-7. Tetapi kitab tersebut telah mengalami penipuan dan pemalsuan dengan menambahkan teks-teks yang memfitnah nasab Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan memenangkan nasab lainnya. Kedua, mari kita asumsikan demi argumen bahwa atribusi teks ini benar. Masih banyak mengandung kekeliruan yang membuat penggunaannya tidak sah. Seperti pernyataannya bahwa klaim nasab Syekh Abdul Qadir kepada Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu muncul setelah runtuhnya kekhalifahan Abbasiyah dan runtuhnya Nakabah. Ini merupakan kekeliruan yang sangat besar, sebab diketahui bahwa orang pertama yang menunjukkan nasab adalah keluarga Syekh Abdul Qadir, putra dan cucunya, dan dipimpin oleh Kadil Qudad Nas bin Abdul Razak bin Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah merahmatinya. Beliau wafat pada tahun 633 Hijriah, yaitu 23 tahun sebelum jatuhnya kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad pada tahun 656 Hijriah. Lantas di mana posisi Ibnu Zahra, dengan asumsi keaslian atribusi kisah kepadanya, mengenai fakta ini? Di sini, setidaknya, terbukti bahwa penulis teks ini tidak memiliki pengetahuan tentang masalah yang ditulisnya. Ketujuh, silsilah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan Abul Aun Al-Safarini. Dalam kitab Abna Al-Imam fi Misr wa Syam, halaman 27, beliau mengatakan di dalamnya, ulama yang terpelajar dan ulama yang terkemuka, lautan ilmu-ilmu yang mulia, sumber ilmu yang menyenangkan, dan pemberi kabar-kabar yang mulia, Syekh dan guru saya yang terhormat, Abdul Ghani bin Ismail Al-Nablusi, memberitahu saya bahwa di Syam ada orang yang menjadikan Syekh Al-Qutub Abu Muhammad Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani. Kadang-kadang nasabnya dihubungkan kepada Al-Hasan, dan di lain waktu kepada Al-Husain, kedua cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut mereka beliau adalah Abdul Qadir bin Musa bin Abdullah bin Janki Dusti, bin Yahya, bin Muhammad bin Dawud bin Musa bin Abdullah bin Musa bin Abdullah bin Al-Hasan Al-Musanna bin Al-Hasan Al-Sibti. Atau beliau dari keturunan Ismail bin Ja'far Al-Sadiq. Dan keduanya tidak benar, dan akhir ceritanya dibuat-buat. Tidak terbukti bahwa Syekh, semoga Allah merahmatinya, mengklaim nasab ini, juga tidak terbukti bahwa ada anak-anaknya yang melakukan hal tersebut. Dan dia menyangkalnya. Tanggapan kepada Abul Aun Al-Safarini atau kepada pentahqiq kitab Abna Al-Imam fi Misr wa Syam.
Pertama-tama, ada kemungkinan besar bahwa teks ini didasarkan pada Al-Safarini dan kemudian pada Al-Nablusi, dan tidak diketahui di kitab mana teks ini ada setelah dilakukan penyelidikan dan penelitian yang panjang. Ini adalah teks yang lemah dan memiliki pertanyaan, termasuk 1. Apakah Syekh Abdul Ghani Al-Nablusi yang meninggal pada tahun 1143 Hijriah lupa bahwa klaim ini sudah sangat tua? Dan bahwa orang pertama yang memasyurkan nasab Hasani Al-Hashimi kepada Syekh Abdul Qadir adalah Syekh Abdul Qadir sendiri, anak dan cucunya, dan bukan suatu kaum di Syam seperti yang diklaim Al-Safarini, jika atribusi teks tersebut kepadanya benar. 2. Apakah Syekh Abdul Ghani Al-Nablusi lupa bahwa yang terkenal dari nasab Syekh Abdul Qadir adalah Hasani dan bukan Husaini, dan tidak ada seorang pun yang menasabkan beliau dengan Ismail bin Ja'far Al-Sadiq? 3. Apakah Syekh Abdul Ghani Al-Nablusi lupa bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dinasabkan kepada dengan Musa bin Abdullah bin Muhammad bin Yahya Al-Zahid? Garis keturunan yang sama juga terjadi pada Ibnu Inaba. Dan tidak untuk Musa bin Abdullah bin Janki Dusti, karena Janki Dusti adalah nama panggilan untuk ayah Syekh Abdul Qadir, dan menurut kamus bahasa Persia artinya adalah pencinta perang atau pencinta jihad. 4. Sebagaimana diketahui tentang Syekh Abdul Ghani Al-Nablusi, bahwa beliau adalah seorang sufi masyrab dan seorang tarekat Qadiri, dan beliau mengambil tarekat Qadiriyah dari Nakib Ashraf Hama, Syekh Abdul Razak bin Syarafuddin Al-Kilani. 5. Kemudian Syekh Abdul Ghani Al-Nablusi menyebutkan nasab Syekh Abdul Qadir Al-Jilani hingga Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib, dalam kitabnya, Kaukab Al-Mabaniyah wa Maukab Al-Ma'ani bi Syarh Shalawat Al-Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, halaman 265. Lalu bagaimana bisa dia mengingkarinya dengan nas lemah ini? Kedelapan, nasab Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan nasab Ibnu Inaba menurut kitab Al-Ashili karya Ibnu Al-Taktaki. Di pinggir naskah Masujar Al-Ashili karya Ibnu Al-Taktaki, namun tidak di dalam Masujar. Karena kitab Al-Ashili pada hakikatnya adalah musyajar nasab, maka dinyatakan. Dan sampai saat ini, yaitu bulan Ramadan yang penuh berkah pada tahun 698 Hijriah, belum ada bukti hukum yang dapat membuktikan keabsahan dari nasabnya. Belum ada bukti hukum yang dapat membuktikan isyarat pada nasab cucu Syekh Abdul Qadir. Dan di beberapa manuskrip muncul frasa, belum ada bukti hukum yang dapat membuktikan keabsahan dari nasabnya. Ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan mengenai teks yang dikaitkan dengan Ibnu Al-Taktaki ini. Pertama, jika frasa, belum ada bukti hukum yang dapat membuktikan, seperti dalam beberapa manuskrip, mengacu pada nas, maka itu adalah fitnah dan kebohongan. Karena nas pada tahun 698 Hijriah, dipenuhi dengan kematian, dan beliau, Nasr, meninggal pada tahun 633 Hijriah. Semoga Allah merahmatinya. Kedua, sebagian besar salinan yang memuat komentar Ibnu Al-Taktaki tentang nasab Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, juga memuat komentar Ibnu Inaba tentang nasab Syekh Ahmad Al-Rifai. Sebagaimana diketahui, bahwa Ibnu Al-Taktaki wafat pada tahun 701 Hijriah. Artinya, sebelum Ibnu Inaba lahir, omong kosong apa ini? Bagaimana caranya kita menyerahkan naskah-naskah yang tidak segan-segan para penyalinnya menambahkan tambahan kepada orang-orang yang lahir setelah kematian penulis kitab tersebut? Ketiga, jika kita berasumsi bahwa penisbatan teks tersebut kepada Ibnu Al-Taktaki adalah benar, berarti Ibnu Al-Taktaki tidak mengetahui nasab Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, karena beliau adalah seorang Jilani dari negeri Jilan wilayah Tabaristan, dan ini juga yang ditunjukkan Ja'far Al-Araji dalam kitabnya Manahil Al-Darb, halaman 252, di mana dia berkata, kalau begitu, dia adalah orang Kilan, dan tidak ada ruginya baginya jika tidak ada satupun penduduk Baghdad yang mengetahui nasabnya, dan dia termasuk orang asing di antara mereka. Tetapi penduduk Kilan mengenalnya, dan orang-orang yang berilmu telah membenarkannya di dalam surat kabar mereka, dan mereka telah memastikan nasabnya. Dan seterusnya. Keempat, dan yang paling penting adalah, ketika Ibnu Al-Taktaki menyebut Muhammad yang datang dari Hijaz ke Al-Hain Sinyor, kakek Ibnu Inaba, dia berkata, para ahli nasab tidak mengisbat nasabnya, dan nasab mereka dalam kesyahihan. Menurut Ibnu Al-Taktaki, ungkapan nasab mereka dalam kesyahihan berarti batalnya nasab tersebut. Oleh karena itu kami katakan, besar kemungkinan pembicaraan tentang nasab Syekh Abdul Qadir dalam musyajar ini disimpan oleh salah satu pemilik naskah.
Dan yang membuat kita yakin adalah, bahwa Ibnu Al-Taktaki menyebutkan nasab Ibnu Inaba di antara pohon itu, dan di sebelahnya diletakkan komentarnya, para ahli nasab tidak mengisbat nasabnya dan nasab mereka dalam kesyahihan. Namun ia tidak menyebutkan nasab Syekh Abdul Qadir di antara Al-Masyajar, seperti yang ia lakukan pada nasab Ibnu Inaba. Kemungkinan besar, salah satu pemilik naskah mengarang gugatan tersebut pada nasab Syekh Abdul Qadir, dan muhakik naskah dari Iran, yaitu Mahdi Rajai, menyetujuinya, dengan menempatkan gugatan tersebut ke dalam teks buku yang dicetak, dan dia tidak menyebutkan bahwa itu hanyalah teks di pinggir musyajar. Mahdi Rajai dari Iran, penulis kitab tersebut, mengakui di halaman 16, bahwa Musyajar al-Ashili dikomentari dan ditambahkan oleh Mansur al-Daqshti al-Shirazi, pemilik sekolah Mansuriyah di Shiraz di Iran, dan juga mendapatkan komentar dan tambahan dari cucunya, Shadruddin al-Daqshti. Peneliti dan penyidik Abdul Rahman al-Zarini al-Husaini mengatakan dalam kitabnya, Al-Tahqiq al-Jilani, kajian singkat nasab Syekh Abdul Qadir al-Jilani, halaman 48. Dia melihat salinan Al-Musyajar al-Ashili disimpan di perpustakaan Raja Abdul Aziz Al-Saud, dan teks ini tidak ada di dalamnya, melainkan berisi bukti nasab Syekh Abdul Qadir hingga Al-Hasan bin Ali, semoga Tuhan meridai keduanya, dalam matan Al-Musyajar halaman 37. Kesembilan, silsilah Syekh Abdul Qadir al-Jilani dan Imam al-Zahabi. Beberapa saudara memprotes kesaidan keturunan al-Jilani, karena Imam al-Zahabi, semoga Tuhan mengasihaninya, tidak menyebutkan nasab Hasani Hashimi kepada Syekh Abdul Qadir, melainkan menisbatkannya kepada Al-Jili dan Al-Jilani. Dan mereka menganggap hal ini merupakan sindiran terhadap nasab Syekh Abdul Qadir. Sebelum menyikapi dugaan tersebut, ada beberapa hal yang perlu diperjelas. Pertama, Tarjamah Qadil Qudad Sayyid Abu Salih Nasr bin Abdul Zarrak bin Abdul Qadir al-Jilani, yang menurut mereka beliau adalah orang yang menyatakan Hasani al-Hashimi bagi nasab Syekh Abdul Qadir menurut Imam al-Zahabi, sebagaimana diterjemahkan dalam bukunya, Sair Alam al-Nubala, halaman 398 juz 22. 1. Dia mendapat penerimaan penuh di kalangan rakyat jelata dan sultan. 2. Dia memiliki karakter yang baik. 3. Mengikuti jalan yang lurus. 4. Dia menegakkan hukum syariah, dan tidak memihak siapapun. 5. Dia biasa pergi sholat Jumat dengan berjalan karena kerendahan hati. 6. Dia meriwayatkan banyak hadis mulia. 7. Dia dapat dipercaya dan teliti. 8. Dia unggul dalam bermazhab. 9. Dia baik hati, rendah hati, dan suka bercanda. 10. Dia adalah pria pemberani. 11. Dia pelindung orang-orang beriman dan berlepas diri dari orang-orang kafir. 12. Telah meriwayatkan dari beliau secara ijazah Al-Fahru bin Asakir, Ibrahim bin Hatim, Fatimah binti Sulaiman, Al-Qadi Al-Hanbali, Saduddin, Isa Al-Mutim, Abu Bakar bin Abdul Daim, Abu Al-Abbas ibnu Al-Shihna, Abu Nasr ibnu Al-Shirazi, dan lain-lain. 13. Dia adalah salah satu ulama Hanbali, mengikuti mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Kedua, jika kita berasumsi bahwa nasab Hasani bagi Syekh Abdul Qadir al-Jilani dimasyurkan oleh cucunya, yaitu Qadil Qudad Baghdad Sayyid Nasr bin Abdul Zarrak bin Abdul Qadir al-Jilani saja, maka kita katakan demikian, menurut Imam al-Zahabi, beliau adalah orang yang dapat dipercaya dan orang yang jujur dan teliti. Ketiga, Imam al-Zahabi mengatakan tentang nasab Syekh Abdul Qadir al-Jilani dalam kitabnya, Tarikh al-Islam, Juz 39, halaman 87. Beberapa orang menambahkan pada nasabnya hingga mereka menghubungkannya kepada Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan berkata, Ibnu Abi Abdillah bin Yahya al-Zahid bin Muhammad bin Dawud bin Musa bin Abdullah bin Musa bin Abdullah al-Mahdi bin Hasan al-Musanna bin Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridhoi dia. Tetapi, pertanyaan yang muncul adalah, siapa yang dimaksud dengan sebagian orang? Tentu saja, mereka adalah cendekiawan, penulis biografi, dan ahli nasab yang berbudi luhur. Di antara ulama yang menyebutkan nasab Hasani al-Hashimi bagi Syekh Abdul Qadir, adalah Syarafuddin Abdul Mukmin al-Hafiz al-Nasabah al-Dimyathi, yang wafat pada tahun 705 Hijriah, dalam naskah kitabnya Muqjam Syuyukh al-Dimyathi, ketika dia menulis biografi syekhnya. Fadlullah bin Abdul Razak bin Abdul Qadir bin Janki Dusti bin Abdullah bin Yahya al-Zahid bin Muhammad bin Daud bin Musa bin Abdullah bin Musa al-Jun bin Abdullah al-Mahdi bin al-Hasan al-Musanna bin al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib.
Seperti itu aku mendiktekan nasab beliau kepada Ali Abu Al-Mahasin. Naskah asli kitab Muqjam Syuyukh Al-Dimyati berada di Rumah Buku Nasional di Tunisia, tablet 132B. Diketahui bahwa Al-Hafiz Al-Dimyati merupakan salah satu Syekh Imam Al-Zahabi. Al-Zahabi berkata, menggambarkan Syekh Al-Dimyati dalam kitabnya, Tabakat Al-Hufaz, bagian 4, halaman 149. Beliau adalah seorang yang jujur, seorang penghafal, fasih berbahasa Arab, produktif dalam berbahasa, luas dalam fikih, berpengetahuan luas dalam ilmu nasab, religius, bijaksana, rendah hati, dermawan, dan dicintai oleh para murid, berpenampilan menarik, bersih dari uban, dan sangat bermartabat. Ketika Al-Zahabi mengatakan tentang nasab Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan beberapa orang menambahkan pada nasabnya hingga mereka menghubungkannya kepada Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridhoinya. Yang dia maksud ulama tersebut adalah seperti Al-Hafiz Al-Dimyati dan orang lain yang sejenis dengannya, dan bukan orang awam. Apalagi hal ini menegaskan, bahwa bukan hanya Nas bin Abdul Razak bin Abdul Qadir Al-Jilani yang menyebutkan nasab Syekh Abdul Qadir hingga Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, namun ada pula dari keluarga Syekh Abdul Qadir, seperti cucu beliau, Sayyid Fadlullah, sebagaimana disebutkan Al-Hafiz Al-Dimyati dalam Muqjam Syuyukhnya. Ke-10, nasab Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan Al-Hafiz Al-Dimyati. Ada pula yang seorang penipu yang mengatasnamakan Al-Hafiz Al-Nasabah Al-Dimyati, semoga Allah merahmatinya, dengan mengatakan, bahwa beliau mengatakan tentang nasab Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yang pasti tidak ada sangkut pautnya dengan Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Dan mereka menganggap teks ini sebagai gugatan terhadap nasab Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kami menanggapi mereka dan orang-orang yang mengikutinya dengan hal berikut. Pertama, teks ini bukan di matan, tetapi di tepi halaman, lihat gambar terlampir di bawah dan panah merah menunjuk ke sana, dan tulisan tangannya sangat berbeda. Kedua, teks tersebut berbunyi, dia mendiktekannya kepadaku dari lafaznya dan hafalannya, dan itu tidak ada sangkut pautnya, karena antara Al-Zahid dan Muhammad bin Daud. Artinya antara Al-Zahid dan Muhammad bin Daud adalah nama yang dihilangkan, dan itu adalah ilusi di pihaknya, karena nama yang dihilangkan adalah Muhammad, yaitu antara Abdullah dan Yahya Al-Zahid dalam urutan yang dia kutip. Dan terlepas dari tempat nama ini, jelas bagi setiap orang yang tahu cara membaca dan menulis, bahwa yang dia bicarakan adalah nama yang dihilangkan, dan bukan tentang nasab palsu. Saya berkata, sejak kapan nasab menjadi batal dengan dihilangkannya nama dari kolom nasab? Teks ini mengungkapkan kepada kita, betapa dangkalnya tingkat pendidikan yang dimiliki penggugat. Ada dua kasus di sini, dia tidak bisa membaca, atau dia tidak mengerti apa yang dia baca. Ketiga, teks tersebut menegaskan, bahwa nasab Al-Jilani tidak hanya dimiliki oleh Qadi Nasr, tetapi juga pada keluarga Syekh Abdul Qadir Al-Jilani lainnya. Ke-11, mengenai pernyataan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tidak mengatakan bahwa dirinya seorang Hashemi. Ulama Ibnu Al-Futi yang meninggal, 723 Hijriah, menanggapi kecurigaan ini dalam kitabnya, Muqjam Al-Adab, volume 5, halaman 70. Saya melihat nasabnya bersambung kepada Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, tetapi Syekh Muhyiddin tidak memperhitungkannya. Dan dia biasa mencegah anak-anaknya untuk mengucapkannya. Perhatikan apa yang dikatakan ulama Ibn Al-Futi, dia biasa mencegah anak-anaknya untuk mengucapkannya. Hal ini lumrah bagi seseorang yang lahir di Jilan dari negara Ajam di wilayah Tabaristan Persia. Beliau datang ke Baghdad sendirian, sebagai orang asing, mencari ilmu. Beliau adalah seorang zahid, ahli ibadah, dan rendah hati, yang tidak menganggap pada nasabnya yang mulia, mengikuti perintah kakeknya, yaitu Nabi yang terpilih. Semoga Tuhan memberkati dia dan memberinya kedamaian, ketika dia berkata, jangan sampai nanti orang lain datang kepadaku membawa amal soleh, sedangkan kamu datang kepadaku dengan nasab keturunanmu. Maka demikianlah kebiasaan generasi pertama putra Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, seperti yang dikatakan Abu Abbas Muhammad bin Yazid Al-Mubarrad, yang wafat pada tahun 210 Hijriah dalam kitabnya, Al-Fadil, halaman 103-104. Ketika Ali bin Al-Husain, atau Zainal Abidin, bepergian, dia menyembunyikan nasabnya dan menutupi wajahnya, dan dia diberitahu tentang hal itu, maka dia berkata, saya benci mengambil harta sebab Rasulullah yang telah diberikan kepadanya sebesar itu. Dan dia sering berkata, aku belum pernah makan 1 dirham pun sebab nasabku dari Rasulullah.
Pendapat yang lebih tepat dan benar adalah, jika dikatakan bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tidak mempertimbangkan nasabnya, karena beliau tahu bahwa hal itu tidak akan bermanfaat baginya ketika beliau bertemu Allah di hari kiamat. Daripada mengatakan bahwa Syekh Abdul Qadir tidak mengatakan bahwa beliau adalah seorang Hasyimi. Salah satu pertanyaan yang juga muncul adalah, mengapa kita tidak menemukan penyebutan ayah Syekh Abdul Qadir Al-Sayyid Musa, yang akrab dipanggil Jan Kidusti, dan kakeknya, Abdullah bin Muhammad bin Yahya, dalam kitab-kitab sezamannya. 1. Kami katakan, bahwa cabang ini bermigrasi dari Hijaz ke Tanah Jilan yang sangat jauh, terletak di Tabaristan. Dan Jilan, menurut peta, terletak di perbatasan dengan Rusia, dan wajar jika kitab tidak menyebutkan mereka dalam kehidupan mereka karena sulitnya menjangkau mereka dan mengetahui berita mereka. 2. Abu Al-Faraj Al-Isfahani yang meninggal pada tahun 356 Hijriah, yaitu sebelum kelahiran ayah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Al-Sayyid Musa, dijuluki Jan Kidusti, mengatakan dalam kitabnya, Muqatil Al-Talibin, halaman 565. Namun di wilayah Yaman saat ini dan di wilayah Tabaristan, telah diambil alih oleh sekelompok keluarga Abu Talib. Namun berita tentang mereka terputus dari kami karena kurangnya orang yang menyebarkannya kepada kami. Bahkan karena kekurangan dan hilangnya mereka. Mereka pasti punya berita yang kita lewatkan dan tidak bisa kita ketahui. Saya berkata, oleh karena itu, ayah dan kakek Syekh Abdul Qadir termasuk di antara orang-orang yang disebutkan oleh Abu Al-Faraj Al-Isfahani, yang tidak ada beritanya, yang terputus karena migrasi yang jauh. Cukuplah mereka yang beritikat baik itu kesaksian Syekh Abdul Qadir, anak-anaknya, dan cucu-cucunya, tentang kesahihan nasab mereka, karena mereka adalah orang-orang yang dapat dipercaya dan jujur. Mereka mengetahui bahwa menyebut nama selain ayah adalah haram secara hukum syariat. Dan mereka lebih baik daripada orang-orang yang mentaati perintah syariat dan menjauhi apa yang diharamkannya. An-Nasabah Ja'far Al-Araji mengatakan tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitabnya, Manahil Al-Darb, halaman 252. Maka dia adalah orang Kilan, dan tidak ada salahnya baginya jika tidak ada satupun penduduk Baghdad yang mengetahui nasabnya. Dan dia termasuk orang asing di antara mereka, tetapi penduduk Kilan mengenalnya, dan orang-orang yang berilmu telah membenarkannya dalam surat kabar mereka, dan mereka telah memastikan silsilahnya. Dan seterusnya. Oke, apa yang membuktikan kejujuran Al-Araji? Saya berkata, masyarakat Jilan menjadi saksi kejujurannya. Di mana Sibd Ibnu Al-Jauzi yang meninggal pada tahun 654 Hijriah mengatakan dalam kitabnya, Mir'atul Zaman fi Tarikh Alayan, Juz 21, halaman 80. Abu Sa'id Al-Hashimi Al-Jili dan Ummul Khair binti Abi Basam Al-Jili berkata, ketika Syekh Abdul Qadir lahir, di negara kita saat itu terkenal bahwa keturunan para asyraf mempunyai seorang anak laki-laki pada siang hari di bulan Ramadan, maka dia tidak akan disusui. Ke-12, adapun keterangan bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berasal dari suku Bustair. Kami katakan, bahwa tidak ada suku dengan nama ini, dan itu adalah salah satu fitnah orang-orang yang mencoba meragukan garis keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Bustair adalah nama sebuah kota di Jilan, seperti Yaqut Al-Hamawi, meninggal 626 Hijriah, mengatakan dalam bukunya, Muqjam Al-Buldan, bagian 1, halaman 426 sebagai berikut. Bustair, dengan didamah, tak yang dititik dua yang dikasrah dan yak yang disukun. Sebuah tempat di Tanah Jilan, yang mana Syekh Zahid yang Saleh Abdul Qadir bin Abi Saleh Al-Hanbali Al-Bustiri dikaitkan. Ke-13, peran utama negara Safawi Iran dalam menggugat dan mempertanyakan nasab Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Bukan rahasia lagi bagi siapapun apa yang dilakukan Shah Abbas Al-Safavi, penguasa Iran, terhadap seluruh umat Islam di Baghdad ketika ia menyerang dan merebutnya pada tahun 1032 Hijriah. Ia mencurahkan seluruh kemampuannya untuk menghina umat Islam di sana dan menyerang darah, simbol, kesucian, harta, dan kehormatan, sampai-sampai apa yang dia lakukan di Baghdad disebut sebagai pembantaian Baghdad. Di antara mereka yang menyerang dia dan para pengikutnya adalah tempat suci Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Al-Hashimi. Al-Muhibbi mengatakan dalam bukunya, Hulasat Al-Asarfiyayan Al-Karni Al-Hadi Asyar, bagian 1, halaman 383. Syekh Osman Al-Hayat meriwayatkan, bahwa dia, yakni Syah Abbas Al-Safavi, menendang dengan kakinya kotak, yaitu makam Syekh Abdul Qadir,
melemparkan sorbannya dari kotak itu, memaku pintunya, yaitu menguncinya dengan paku, dan menggunakan tempat tinggalnya, yaitu tempat suci dan rumah perawatannya, sebagai kandang kuda dan unta. Dan dia membangun kuburan Imam Abu Hanifah lebih dari itu. Al-Sayyid Daris, yang merupakan nakib para asyraf Baghdad, berkata kepadanya, Syekh Abdul Qadir itu seorang syarif, lalu mengapa kamu menghinanya? Sekelompok pengikut Syah Ismail Al-Safavi berkata, bahwa dia bukan syarif. Dan seorang laki-laki yang turun ke Bab Al-Asji berkata kepadanya, menghina Syekh secara besar-besaran akan menghancurkan Sunni. Artinya menutup seluruh toilet di Bab Al-Asji, menutup pintu tempat suci Syekh Abdul Qadir, dan dibuka sebuah jendela dari kubah di atas makam Syekh, sehingga siapapun yang ingin buang air kecil dan besar, kotorannya akan jatuh ke kuburan Syekh. Kita mendapat manfaat dari pernyataan ini, bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani terkenal karena kesyarifannya sebelum Abbas Al-Safavi mengambil alih Baghdad, sebagaimana diakui oleh nakib para asyraf saat itu. Dan alasan menggugat garis keturunan beliau adalah, untuk membuat marah kaum Sunni dan masyarakat yang mengagungkan, menghormati dan mencintai Syekh Al-Jilani. Ke-14, mengatakan bahwa kebernasaban kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani adalah kebernasaban secara tarekat, dan bukan kebernasaban yang sebenarnya. Pertama, perlu dicatat, bahwa orang-orang sebelum seruan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Tamimi Al-Naji, semoga Tuhan mengasihaninya, adalah para sufi dalam berbagai cara mereka, atau Syiah 12, atau Zaidiyah, atau Ismaili, atau lainnya dari sekte dan mazhab lain, kecuali orang-orang yang mendapat kasih Tuhanku. Dan ini adalah salah satu alasan terpenting yang menyerukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab untuk menyebarkan seruannya. Siapapun yang membaca kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab pasti akan hal ini, dan siapapun yang membaca kitab-kitab biografi dan riwayat hidup, akan banyak dijumpai keluarga Hashim yang memiliki nasab yang jelas, baik Sufi maupun Syiah. Oleh karena itu, cara beribadah, mazhab, dan aliran tidak ada kaitannya dengan nasab. Oleh karena itu, sangatlah dungu bila menggeneralisasi bahwa semua orang yang dinasabkan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani adalah pengikut tarekat. Contohnya adalah, keluarga para pangeran Hawashim adalah keluarga yang memerintah Hijaz sebelum para Ashraf Qatadah. Kakek mereka, Pangeran Syarif Muhammad bin Abi Hashim, adalah seorang Rafidi dan bermusuhan dengan kaum ahli sunnah wal jamaah. Diketahui bahwa garis keturunan Hashimi mereka adalah salah satu dari nasab Bani Hashim yang paling jelas, dan tidak ada kitab nasab yang tidak menyebutkan mereka. Di mana ulama Yusuf bin Tagri al-Atabaki menyebutkan dalam kitabnya, An-Nujum al-Zahirah fi Muluk Misr wa al-Kahirah, halaman 109. Penyebab meninggalnya Hayyaj bin Ubaid bin al-Husain al-Hutini adalah, salah satu kaum Rafid mengadu tentang dirinya kepada penguasa Mekah, Muhammad bin Abi Hashim, yang mengatakan, kaum Sunni menyerang kami dengan Hayyaj. Dan penguasa Mekah tersebut adalah seorang Rafidi yang jahat, maka dia menangkapnya, Hayyaj, dan memukulinya dengan kejam karena usianya yang sudah tua. Dia tinggal selama beberapa hari dan meninggal, setelah hidup sampai usia 80. Dia dimakamkan di sebelah Al-Fudail bin Iyad, semoga Tuhan mengampuni mereka berdua. Dan ketika dia meninggal, beberapa ulama berkata, seandainya umat Nasrani berhasil memenangkan amukan tersebut, mereka tidak akan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh penguasa Mekah yang jahat ini. Apakah kita menggugat garis keturunan Pangeran Hawashim karena kakek mereka adalah Rafidi yang jahat? Lalu mengapa kalian membalas dendam pada Syekh Abdul Qadir dan menghinanya serta nasabnya, dengan dalih orang-orang bid'ah, sesat, dan penyembah kuburan, kalian menutupi tarekatnya yang dinamai menurut namanya? Pernahkah Anda membaca sejarah Mekah sebelum munculnya seruan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, semoga Allah merahmatinya? Ya, Mekah adalah tempat lahirnya kaum Quraisy dan Bani Hashim. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Tamimi Al-Naji mengatakan dalam kitabnya, Al-Durar Al-Saniyah, Juz 7, halaman 97 sedih. Orang-orang Mekah yang fasik akan memenuhi surga, padahal di sana amal keburukannya dilipat gandakan sebagaimana amal salehnya dilipat gandakan. Maka berbaliklah perkara itu hingga perkara beralih ke perempuan-perempuan Haiti yang terkenal suka berzina, dan perempuan-perempuan Mesir yang datang berbondong-bondong pada hari haji besar. Masing-masing bangsawan diketahui cemburu secara terang-terangan, dan bahwa masyarakat Sodomi, kaum musyrik, dan semua aliran musuh Allah dan Rasul-Nya aman di dalamnya. Dan barang siapa yang mengajak Abu Thalib maka selamat, dan barang siapa mengesahkan Allah dan keagungannya, haram memasukinya,
sekalipun dia mencari perlindungan dari Ka'bah. Saya berkata, jika ini adalah kondisi Mekah dan masyarakatnya, lalu bagaimana dengan kondisi masyarakat di negara-negara lain? Kedua, berkata An-Nasabah Ja'far Al-Araji yang meninggal pada tahun 1332 Hijriah, yaitu 110 tahun yang lalu dari sekarang, dalam kitabnya, Manahil Al-Darb fi Ma'rifat Ansab Al-Arab, halaman 446. Barang siapa yang merupakan keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dialah yang mendapat lencana kesyarifan, bukan kadiri lain yang bukan keturunannya. Al-Araji bermaksud, keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dibedakan dari para pengikut tarekat Qadiriyah pada masanya. Yang terakhir, kami tidak mengingkari wujudnya kebernasaban secara tarekat, namun kami menuntut pembedaan antara yang nyata dan yang hayalan, dan ini merupakan tugas para ahli nasab yang murni dan saleh. Ditulis oleh Dr. Mazen Said Mubarak Al-Zu'ubi, Irbid.